Adapun yang khusus, ini hanya akan dikerjakan oleh orang-orang yang memang cenderung ingin naik derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan katakan golongan yang spesial, bukan. Saya ingin katakan Anda bisa termasuk dalam golongan ini. Jadi kalau disebutkan oleh para ulama golongan spesial, golongan khusus, itu bukan berarti ingin mengistimewakan yang khusus dan menafikan yang lain. Tapi cara memahaminya, hadirkan diri kita termasuk di bagian itu. Ini prinsip Quran. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37. Paling kiri sebelah bawah. Saya beri contoh sebentar untuk memahami ini. Ya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37. Baik, antum kenal Maryam? Oh iya, kenal. Baik ya. Ini Maryam. Bismillah. Maryam anak siapa? Maryam? Maryam binti Imran. Ingat, Maryam binti Imran. Namanya disebutkan jelas dalam Quran. Wa Maryam ibnata Imran. Dan Maryam anak perempuannya Imran. Saya sering katakan pada teman-teman, dalam kaidah tafsir diisyaratkan, kalau ada seseorang disebutkan dalam Al-Quran, namanya jelas, bahkan binti ke atasnya, dan dia mengalami peristiwa, maka peristiwa dimaksud hanya akan terjadi pada orang itu saja, dan tidak akan pernah terjadi pada orang lain dalam tempat dan kesempatan yang berbeda. Karena itu Maryam disebutkan dengan namanya plus bintinya, Maryam binti Imran, mengalami peristiwa, bisa mengandung, melahirkan, bahasa Qurannya tanpa disentuh laki-laki manapun. Ini menunjukkan bahwa hanya Maryam ini yang binti Imran akan mengalami peristiwa serupa di masa depan. Tidak akan pernah ada Maryam lain mengalami hal yang sama. Kalau yang mengandung melahirkan tanpa bapak banyak, tapi yang tidak pernah disentuh laki-laki manapun cuman Maryam binti Imran. Ini poinnya. Nah, kalau di dalam Quran disebutkan namanya tidak spesifik langsung, misal hanya isyarat saja atau gelar, seperti Fir'aun itu gelar, Abu Lahab itu gelar. Ini menunjukkan bahwa karakteristik, sikap dan sifat yang melekat pada inisial dimaksud akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh yang berbeda di zaman dan tempat yang tidak sama. Fir'aun itu penguasa zalim. Sekarang ada penguasa zalim? Ada. Baik, Abu Lahab itu provokator. Sekarang ada provokator? Apa? Jangan melihat saya begitu. Dia ada. Ya. Jelas ya? Nah, kembali ke sini supaya kita agak cepat. Singkatnya, Maryam binti Imran. Imran ini ayahnya, kemudian menikah dengan perempuan konon dikenal dengan nama Hannah, melahirkan kemudian Hannah Maryam. Saya mau agak cepat sedikit. Ketika Maryam kemudian dikandung oleh ibundanya, maka ibunda sudah bermohon kepada Allah dan dinazarkan supaya anaknya spesifik mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sering saya tegaskan dalam setiap kesempatan, ini isyarat pada para orang tua, kalau ada tanda kandungan di janin istri Anda atau ibu yang tengah mengandung, segera rencanakan dan ikhtiarkan anak ini mau seperti apa ke depannya. Orang tuanya mendekat kepada Allah, minta petunjuk. Nah, antum rencanakan anak pertama ahli tafsir nih, anak kedua ahli hadis, anak ketiga ahli fikih. Nanti ke depan kalau saya punya masalah Quran, saya tanya anak pertama, akhi, anakku, bunaya, masya Allah. Anakku namanya Akhi, betul, disingkat Adi Hidayat, disingkat Akhi. Dia Akhi sini, gitu kan? Datang dia, apa ayatnya ini Buya, masya Allah. Adek, apa hadisnya? Ini. Ya, bungsu, apa fikihnya? Ini, masya Allah. Tentram kehidupan rumah. Majlis taklim kosong. Ya. Baik. Nah, ini poinnya. Nah, Maryam dinazarkan oleh ibundanya, kemudian oleh ayahandanya kompak. Di antara anaknya mesti ada yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya anak antum, Allah berikan anak yang pertama sebagai amanah, dekat dengan dunia. Anak kedua ngejar dunia juga. Anak ketiga ngejar dunia juga. Kalau sudah 5 orang anak nggak ada yang dekat dengan Allah, antum mau diberi anak berapa lagi? Cobalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, rencanakan setiap anak Anda dimanapun dia belajar, jadikan ilmunya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang dilakukan, cari guru yang baik seperti Maryam, kemudian diasuh oleh Zakaria alaihissalam. Kemudian siapkan tempat yang baik dalam pendidikannya sesuai dengan visi yang disiapkan, seperti orang tuanya membuatkan mihrab. Ini poinnya. Tempat khusus untuk mendekat kepada Allah. Tidak harus berada di masjid.
Mihrab itu salah satu di antara 3 tempat istimewa yang disebutkan dalam Al-Quran. Di antara fungsinya mihrab, mempercepat terkabulnya doa plus mendatangkan rizki dari sisi yang tidak diduga. Itu rahasia besar. Nanti ada 3 tempat dalam Al-Quran. Nanti ada masjid, ya disebutkan pertama di Quran surah kedua ayat 114. Nanti ada musalla, disebutkan pertama di Quran surah kedua ayat 125. Kemudian yang ketiga ada mihrab. Ini yang pertama disebutkan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-37. Saya tidak mau berbincang tentang ini. Yang saya ingin bincangkan adalah, perhatikan kalimatnya. Setiap Nabi Zakaria mengantarkan kebutuhan Maryam yang sedang ibadah di mihrab, mendekat kepada Allah. Tiba-tiba apa yang terjadi? Semua yang dibutuhkan sudah ada di mihrabnya, bahkan sebelum Nabi Zakaria mengantarkannya. Perhatikan ayat ke-37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kafalaha Zakaria. Jika orang tua sudah berikhtiar dengan baik sejak di kandungan, doanya dimaksimalkan, dicari orang baik untuk mewujudkan visinya, dicarikan tempat terbaik untuk mendidiknya, maka Allah akan terima semua ikhtiar orang tua itu. Jika Anda jadi orang tua yang dekat dengan Allah, Anda rencanakan anaknya, cari guru yang benar, cari tempat yang baik, sekolah yang mendekatkan dengan Allah, maka semua ikhtiar Anda akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diterima, wa ambataha nabatan hasana, maka Allah akan menjaga anak Anda sampai dia tumbuh mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa menjaganya di dalam rumah, tapi siapa yang memastikan anak Anda mendapatkan teman terbaik ketika di sekolahnya? Rizki yang halal, makanan yang benar ketika dia belajar. Karena tak jarang orang tua mendidik di rumah, tapi anak mendapat pengaruh yang tidak baik di luarnya. Maka teman-teman, nanti banyak kisah di Quran, di lain kesempatan saya akan kisahkan bagaimana kisah orang tua menitipkan anaknya kepada Allah, dan ketika direncanakan pembunuhan kepadanya, Allah lah yang menjaga sampai dia jadi orang besar di kemudian hari. Baik, kembali ke sini. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria akan mengirimkan kebutuhan Maryam di mihrabnya, sudah ada di dalamnya rizki. Rizqa, makanan itu rizki. Masya Allah. Pakaian itu rizki. Mau ngantar makanan, makanan sudah ada di dalamnya. Kalau musim jeruk, ada jeruk, itu biasa. Bukan musim jeruk, ada jeruk, itu yang tidak wajar. Masuk ada. Ketenangan itu rizki. Tenang orangnya. Ingat, rizki itu jangan selalu diartikan teman-teman sekalian dengan harta yang dipegang. Ketenangan tidak dipegang, tapi itu rizki kadang lebih penting daripada yang dipegang. Ayo antum, pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Tidak ada yang ketiga, jangan nekat. Pilih ketiga, keluar dari sini. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Semoga Allah ampuni dosa antum. Ayo sini. Dan saya juga. Fokus. Keturunan itu rizki. Awas, keturunan itu rizki. Yang mau saya sampaikan, begitu mendapati ini semua, bingung Nabi Zakaria pada saat itu, heran maksudnya, bertanya, ya Maryamu anna laki hadha. Maryam, dari mana semua ini? Setiap saya antarkan sudah ada. Beliau mengerti sebetulnya ini dari Allah, paham. Tapi beliau ingin mengkonfirmasi kembali, dari mana, bagaimana cara mendapatkan ini? Amalan kamu apa? Apa kata Maryam? Qalat huwa min indillah. Ini semua dari Allah. Nah, kalimat ini yang mau saya bagi dengan kita semua. Perhatikan poinnya. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah akan memberikan rizki pada siapa yang Ia kehendaki tanpa batas. Perhatikan, kalimat Quran yang mengatakan Allah akan memberikan rizki pada siapa yang dikehendaki. Ini kan khusus. Tidak semua orang bisa meraih itu. Apa antum kira antum di kamar, astagfirullah, 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 apal ya Allah, apal, ada apal? Belum tentu. Belum tentu. Ini kekhususan. Ada orang mengamalkan amalan tidak dapat ini. Ada orang mengamalkan satu amalan mendapatkan kekhususan. Maka kalimat Qur'annya ketika mengabadikan kalimat Maryam mengatakan, innallaha yarzuqu may yasha. Allah memberikan rizki pada siapa yang Dia kehendaki, bighairi hisab, tanpa batasan. Perhatikan cara baca Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tidak menyimpulkan berarti Maryam dikhususkan dan saya tidak mendapatkan bagian itu. Cara baca Nabi Zakaria, kalau Maryam mendapatkan kekhususan itu dan dikehendaki oleh Allah, bagaimana caranya saya supaya menjadi yang dikehendaki seperti Maryam? Itu cara bacanya. Maka disimpulkan oleh Nabi Zakaria, barangkali mihrab ini. Saya belum ada mihrab,
Maryam punya mihrab. Maka disitulah kemudian di mihrab itu Nabi Zakaria sholat bermohon kepada Allah di mihrabnya. Sebelumnya berdoa biasa, doa diabadikan di Quran surah 19 dengan nama Maryam dari ayat kedua sampai dengan ayat 11-nya. Tapi yang paling menarik, belum ada jawaban. Begitu kemudian di mihrab dilakukan seperti Maryam mengerjakannya, ayat 38-nya, buka paling kanan sebelah atas. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab itu Nabi Zakaria kemudian mulai bermohon kepada Allah Rabbnya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Beliau berkata, ya Allah yang memberi tanpa batasan. Sifat Allah memberi tanpa batas disebut dengan Wahhab namanya. Ini adab dalam Al-Quran. Kalau anda ingin bermohon, di antara adabnya cari kalimat-kalimat nama-nama Allah yang mulia, Al-Asma'ul Husna sebelum permohonan. Itu ada kaidahnya di Quran surah ke-17 ayat 110 sampai 111. Fokus di ayat 111-nya. Ya. Qulid'ullaha awin rahman. Jika anda punya masalah, persoalan, jangan mengeluh, kata Quran. Ingat, kalau ada ayat perintah keluhan, saya orang pertama yang akan mengeluh pada masa ini. Tapi tidak ada ayat keluhan, kata Allah, daripada mengeluh, katakan, ya Allah, minta. Sebut namanya. Anda keluar mau berangkat ke sini, tiba-tiba macet. Jangan mengeluh. Ya, macet. Bikin status ceklik, maunya sih kali Ihsan, cuman macet. Itu tidak akan menghilangkan kemacetan. Sebut nama Allah, ya Allah, minta, mohon, berdoa. Awir Rahman, tersebut namanya. Tapi yang hebat, lihat ujung ayatnya. Ayyamma tada'u falahul asma'ul husna. Kapanpun anda punya permintaan, maka Allah punya nama spesifik yang indah terkait dengan kebutuhan anda itu. Kalau sedang susah, sebut namanya Al-Fattah. Ya Allah, ya Al-Fattah, iftah li abwabal khair. Kalau anda sedang mendambakan rezeki, sebut namanya ya Razzaq. Kalau yang ada iseng di pekerjaan, anda minta dilindungi, sebut namanya ya Al-Malik, ya Al-Jabbar. Kesulitan banyak, sebut namanya ya Sabar. Nggak usah disebut semua, nanti anda repot. Ya Allah, ya Al-Malik, ya Al-Qudus, ya Rahman, ya Rahim, dan sebagainya. Anda nggak minta, dikasih, repot anda. Cari yang sesuai. Nah, Nabi Zakaria divonis oleh medis dan klinis, tak mungkin punya keturunan. Kata mereka, fisiknya sudah letih, rambutnya memutih, dan istrinya divonis monofos dan mandul, mustahil punya keturunan secara medis. Tapi beliau menyebut nama Allah yang memberikan tanpa batas, yang tanpa ada sifat mustahil. Namanya Wahhab. Kalau ingin dipercepat, minta dengan tolabul amri, permohonan mendesak. Maka singkat kalimat Wahhab dengan hab namanya. Hab. Rabbi habli, habli. Kalau yang diminta untuk banyak, hablana, Rabbana hablana. Beliau memohon di mihrab langsung mengatakan, hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli billadunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, mereka mengatakan aku nggak mungkin punya keturunan. Mereka bilang istriku tidak punya keterbatasan, ya Allah, mustahil punya keturunan. Dia monofos, dia divonis mandul, saya pun sudah letih, saya sudah berambut putih dan sebagainya. Mereka katakan mustahil. Tapi saya yakin kau yang tidak punya batas. Innaka sami'ud du'a. Mohon berikan darimu saja, ya Allah, bukan dari yang lain. Engkau pasti mendengar doa hamba. Kalau pada yang maha mendengar saya tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi hamba mesti bermunajat? Anda tahu apa yang terjadi? Begitu bermohon seperti itu, lihat ayat 39-nya, seketika langsung dikabulkan. Fanadatul malaikah, tanpa jeda, pakai fa, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf fa, huruf menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua dikabulkan doanya. Antara berdoa dengan dikabulkan tidak ada jeda. Jadi begitu selesai berdoa, seketika dikabulkan. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Tiba-tiba dikabulkan doanya seketika, sedangkan beliau baru selesai berdiri berdoa, belum selesai doanya, belum selesai sholatnya, baru berdiri selesai doa, turun malaikat mengatakan, Anallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, anda akan punya anak, bahkan namanya langsung dari Allah Yahya, artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang menofus dan mandul bayi hidup, kata Allah, kamu panggil saya yang tidak punya batas, saya berikan yang mustahil menurut manusia. Maka kalau nanti saat Dzulhijjah ada amalan-amalan khusus mayyasha, maka maksudnya bukan untuk mengkhususkan sementara orang, tapi itu dorongan kepada kita untuk naik derajat menjadi orang yang dimaksudkan dalam kategori khusus itu. Paham maksudnya? Baik, jadi kalau nanti saya sebutkan khusus kemudian umum, ini yang standar, ya, maka naikkan level kita dari yang standar kepada yang khusus. Siap insyaallah? Baik, Dzulhijjah tahun kemarin umum, sebelumnya umum, sebelumnya umum. Kalau tahun ini belum menaikkan derajat kita pada yang khusus, antum mau tunggu berapa tahun lagi?